Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai seluruh pekerjaan dan hidup Anda hari ini. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar, datanglah seorang kepala rumah ibadat, ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Sungguh luar biasa iman orang ini. Sekalipun anaknya meninggal, dia percaya bahwa Yesus mampu melakukan apapun. Maka dia datang. Dia tidak sekedar menunggu, tapi dia mencari Tuhan. Pertanyaan buat kita renungkan. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, apakah kita dengan rendah hati mau terus datang kepada Tuhan, atau kita hanya duduk pada persoalan yang ada? Apakah kita mau datang seperti yang dilakukan Bapak tadi, kepala rumah ibadat tadi? Dia tidak sekedar datang. Dalam kisah tadi dikatakan, dia datang, dia menyembah, dan dia berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal." Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dia menyembah Tuhan. Mari, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita datang kepadanya. Kita sujud menyembah Dia. Kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Maka mujizat pasti terjadi. Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian dikatakan tadi, pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh luar biasa pengalaman-pengalaman iman orang-orang ini. Sakit pendarahan 12 tahun. Mungkin dia tidak bisa berdiri tegak. Mungkin dia terseok-seok merangkak. Tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia tidak berhenti. Dia melawan sakitnya karena dia percaya pribadi yang macam itu yang memberi harapan. Aku harus datang kepadanya.
Dengan segala daya upaya, dia berjuang untuk mendekati Yesus. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Iman yang sungguh luar biasa. Dia tidak perlu berteriak, Tuhan tolong aku. Dia mau menjamah saja jumbai jubah Yesus dan dia percaya dia akan sembuh. Dan benar, Yesus berpaling dan berkata kepadanya, teguhkanlah hatimu wahai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagaimana dengan iman Anda dan saya? Apakah situasi-situasi sulit membuat iman kita semakin bertumbuh? Atau membuat kita semakin ragu-ragu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus terus datang. Kita harus merangkak menjamah jumbai jubahnya. Dan berharap bahwa dia Allah yang berbelas kasih tidak akan pernah menolak Anda dan saya. Dari kedua kisah ini, terjadilah kesembuhan, mujizat-mujizat terjadi. Asalkan orang tidak duduk terus hanya mengeluh, tapi berjuang untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak siapapun, tapi Tuhan membuka hatinya dan kerahiman Tuhan mengalir dari kepada setiap pribadi yang berseru dan berharap kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari dari kedua kisah ini kita mau belajar agar iman kita bertumbuh. Seberat apapun pergumulan kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus mengetuk pintu hati Tuhan. Seperti pemazmur yang mengatakan, seperti tangan seorang hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Seperti seorang hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Demikianlah kita memandang kepada Tuhan sampai Ia berbelas kasihan kepada kita. Mari kita lakukan itu. Mujizat masih ada. Percayalah kepada Tuhan. Berjuang selama engkau masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dari Tuhan. Jangan menyerah dengan situasi. Jangan menyerah. Karena Dia Allah yang akan memampukan engkau. Dan engkau akan melihat mujizat itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menambah iman kami, bahwa kami harus terus datang kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami, bahwa di mana Engkau selalu ada untuk membawa keselamatan bagi kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang tahu betapa sulitnya hidup kami, dan Engkau tidak segan mengulurkan tangan-Mu untuk membantu dan menolong kami. Berkatilah orang-orang sakit saat ini Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang menghadapi ajalnya. Berikanlah mereka keyakinan bahwa Engkau Allah Maha Baik dan Maha Rahim. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.